Aku cuma anggap dia temen Kak, aku punya pacar. Iya. Terus pas dia lagi ngobrol, terus aku bilang gini, "Toh bentar ya, gue lagi berantem nih sama pacar gue," gitu. Langsung jelep lah. Tapi dia udah ngasih tahu saudara-saudaranya, jadi ada foto. Terus dia ngomong kayak ini pacar gue gitu. Lo menamakan anak lo Bible sama Zevanya gitu. Dua nama yang benar-benar sangat unik sekali. Semua ngasih aku nama Alkitab. So aku kayak udah gak usah pada berantem, namanya Alkitab. Aku bilang gitu. Kalau Zevanya tadinya kan kita mau lahiran itu Natal. Right. Kamu mau ngasih nama Sheila. Tadi mau Sheila. Sheila itu kenapa? Sheila Matahari Natal. Ini serius. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys, hari ini adalah part kedua obrolan gue sama Hito dan juga Felicia. Nah, jadi setiap minggu tetangga gue di sini selalu share cerita hidup mereka yang bisa menginspirasi atau bisa menjadi sebuah harapan untuk masalah yang sedang kalian hadapi. Jadi kalau misalnya kalian mau terus ngedapetin konten-konten kita, please subscribe, tinggal klik aja tombol subscribe di situ, biar nggak ketinggalan cerita luar biasa lainnya. Kita balik lagi ke Feli dan Hito ya. Hito sendiri di dunia entertainment, lu masuk ke dunia entertainment tuh dari modeling? Iya. Dari modeling akhirnya mulai nyobain sinetron dan lain-lain gitu ya? Awalnya iklan. Maksud gue di dunia modeling apalagi actually, party-partinya dan kayaknya banyak banget orang-orang yang ngajakin party hanya untuk networking supaya mendapatkan job lagi. Banyak banget di dunia, bukan cuma di modeling aja actually, di entertainment semuanya. Itu kita semua serba insecure gitu. Karena kalau misalnya kita gak networking, kalau misalnya kita gak ikutan party, nanti kita gak laku lagi. Nah, lu pas lagi zaman-zaman modeling sampai akhirnya ketemu Feli juga, belum pernah pacaran, belum pernah cium cewek pun juga belum pernah gitu kan. Pacar pertama juga. Pacar pertama ya kan, ciuman pertama pun juga di altar, itu gokil banget. Nah, so how did pegangan lu itu apa gitu bisa sampai sekuat itu, atau mungkin karena mungkin ada rasa takut kah, atau rasa gak enak sama bokap nyokap, atau apa yang membuat lo, motivasi hatinya itu gimana gitu? Itu sebenarnya bingung lagi sih sebenarnya, karena kan? Udah bimbingan dari kecil kali ya, dari zaman pelayanan tuh udah kayak kita semua sama teman-teman tuh semacam bikin komitmen bareng lah, kita teman-teman pelayanan, teman-teman gereja, kayak yang udah pasti kayak kita nggak janji, ini bikin janji lah, kita bikin janji kita jangan ngerokok, pokoknya jangan rusak tubuh kita lah, karena tubuh baik Tuhan. Terus juga kita waktu itu dapat pas kesaksiannya siapa gitu, kepikir kayak kalau emang bener-bener sampai mau pacaran pun ya harus serius sampai nikah. Jadi ya satu untuk selamanya gitu, satu untuk. Pertama kali ngedate aku diajakinnya Komsel Kak. Iya. Temen-temen lu bilang lu janjian sama temen-temen lu komunitas ini ya? Iya. Temen-temennya itu berapa orang? Berapa ya anak-anak Hibet ya? 10 lebih lah. 10 orang. 10 lebih. Oke. Dan dari 10 itu emang semuanya benar-benar enggak ngerokok, enggak, atau ada yang lepas gitu? Mungkin ada yang lepas, tapi ya kita kan enggak, udahlah. Iya. Sibuk. Udah pada kerja. Tapi tetap bareng. Cuma gak tahu gimana. Tapi kan gak tahu, kita gak, ya jujur gak intens lagi. Lu masih ini gak pertanyaan ke arah sana juga. Cuma ya jadi kayak komitmen pribadi, kayak pun kalau juga sebelum masuk entertain udah doa sama Tuhan, kayak Tuhan kalau emang aku dapat kesempatan nanti untuk harus masuk ke dunia entertainment ini, ya aku mau tetap pegang komitmen supaya yang gak ngerokok, gak minum, dan yang gak party, gak ikut masuk ke dalam dunia ini Tuhan, biar aku bisa jadi terang di mana Engkau tetapkan aku gitu. Ya pengen banget bisa jadi terang di tempat yang gelap gitulah istilahnya. Dan gak mau ke bawah arus gitu. Dan ya puji Tuhan sih komitmennya masih terjaga, karena aku dari kecil bisa dibilang hari paling aku senengin dalam satu minggu ya pasti hari Minggu. Bukan karena kartun-kartun pagi itu ya. Kalau dulu gitu, tapi begitu masuk
ke pelayanan dari sekolah minggu, dari junior church sampai remaja tuh kayak wah ya dapetin sukacita tuh di situ kayak. Jadi ya banyak terbentuk tuh di setiap hari-hari mingguku itu kayak pengen nggak ada sama sekali pikiran teman-teman tuh pada ngerokok apa segala macam sampai sekuat itu kayak nggak akan tergoyahkan banget gitu. Sampai di lokasi ya 90% kayak kalau kita syuting kan Kak. Pasti. Mayoritas pasti. Ada yang nawarin? Ya nawarin banyak sampai udah bosen. Sampai Ya kan? kadang aku yang isengin juga ke mereka kayak ngerokok. Ya aku iseng satu bungkus tuh aku iseng masukin ke hidung atau ke kuping aku kocok-kocok nih. Agak bingung. Aduh yang mana yang tadi? Ya udah sampai suka iseng kayak. Karena dulu pernah dikerjain temen tetangga kayak sama satpam gitu. Jadi emang aneh, aku juga bingung kok bisa-bisanya itu nongkrongnya bareng pas satpam kompleks sama tetanggaku ini juga kan. Diajarin lah ngerokok. Kayak dan padahal juga gak ada himbauan dari papa mama supaya ada sih jangan sampai ini ya ngerokok ya oke gitu. Cuma kan maksudnya ternyata background mereka papa juga dulu seorang perokok gitu kan. Jadi kayak kalau mau potensi untuk ngerokok bisa banget mungkin ya. Tapi kayaknya gara-gara satu momen itu juga yang nih diajarin cara yang ngerokok kayak ini disedot apa dihisap terus dibuang gitu. Terus aku bingung kayak apa sih emangnya ini baunya aja aneh gitu. Udah makanya coba. Akhirnya di situ ya untung ya Tuhan baik maksudnya dikasih nyoba dan itu cara yang salah. Jadi kayak apaan sih ini? Ya udah jadi ke belakangnya pun gak mau. Jadi aku isap tuh bukan lewat mulut. Jadi isapnya malah lewat hidung. Jadi rokoknya nempel di sini. Lewat hidung. Wow batuk lah. Masih 4 SD deh kayaknya tuh. Emang sesat tetangga saya. Bukan Daniel tetangga saya. Oh iya. Bisa. Wah bakal jadi MC kayaknya. Iya kayak dari itu dan lihat juga. Dari hidung. Ya namanya 4 SD gitu kan. Iya. Kasih tutorial sekali disuruh. Ya ampun. Oh that's so good. Terus minum juga gak tertarik. Gak bisa. Kita pernah coba-coba belaga-belaga minum soju sebotol berdua yang udah oleng. Iya. Payah deh emang. Ya puji Tuhan ya. Jadi satu-satunya minuman yang bisa kita minum anggur perjamuan. Wow. Dan lu sendiri ada gerakan Tuhan gak sih ketika mau pacaran sama Feli? Ada. Oh iya? What? You didn't know? Gak tahu gerakan dari Tuhan gimana Jo? Ya kayak apa ya aku ini dia pacar pertama. Terus juga sebenarnya potensi untuk bisa pacaran dari SMP SMA juga sebenarnya bisa gitu. Ya. Tapi kayak ada aja hal yang menghalangi kayak karena aku sadar akademisku nggak bagus gitu ya kayak aduh ntar kalau punya pacar malah nilai jelek bisa naik kelas ini nggak punya pacar aja tiap tahun orang tua dipanggil gara-gara nilai hancur gimana ntar punya pacar sampai naik kelas malu nih pokoknya ada pikiran-pikiran yang membuat kayak udahlah ntar ya pacaran ntar aja deh ya punya temen cewek bener-bener temen gitu ya sampai ya pas Feli ini aneh nggak gimana ya kita kan misal casting iklan gitu sering banget dong pasti ketemu lawan main yang cantik-cantik yang bikin kita interest gitu pasti ada kan Kak. Nah cuma ini ketemu dia aja first impression aja udah kok nih begini ya nih cewek ini ya. Ya cantik sih cantik. Cuma maksudnya gak ada jaim-jaimnya jadi kayak berasa ngaca aja kayak ngeliat wah kok nih kalau lihat kayak gue juga nih cuma model versi ceweknya aja gitu. Dan ya aku punya standarku pribadi kan maksud pengen ya karena aku bayanganku tuh punya pacar ya itu ntar akan jadi istri aku gitu jadi kayak udah sedetail itu kayak harus usia paling enggak di bawah aku terus juga tipikal face-nya Feli ini aku suka aku dari dulu kalau ngeliat TV ngeliat ini idola tuh kayak pengen punya pacar tuh mukanya harus agak-agak Chinese tapi kayak agak-agak bule juga nah dulu pikir ketemu dia lebih ke Chinese food salah. Bukan aduh. Lebih kayak Chinese Western food. Terus ngeliat kayak interest banget terus tapi ya sebenarnya yang mungkin banyak sebelum Feli tuh banyak cewek-cewek yang di tempat iklan di tempat yang lebih menarik enggak lebih menarik lah. Tapi belum ada gerakan dari Tuhan gitu kan. Ya. Terus tiba-tiba kok ya udah dia bohong-bohong iklan kan suka gitu kan suka bohong-bohong. Bukan aku yang bohong, agensinya yang bohong. Absen kan suka bohong-bohong kan. Kok tulisannya jelek ya. Terus wah umurnya di atas gua aduh apa ya ini bukan ya. Tapi kok ada gerakan kayak buat
begitu kita selesai dipasangin bareng buat Iklan. buat casting ini, Casting Ya. doang, request. doang, Oh, ya. kita tuh gak sampai gak dapet iklan ya. Jadi harusnya pun aku bukan dipasangin sama Feli, jadi harusnya sahabatku sendiri, temenku Iya. yang dipasangin Padahal sama udah dia. datang Kak cowok. Jadi aku datang pagi, si cowok yang itu juga udah datang. Terus aku bingung nungguin apaan. Bentar ya Feli nungguin Hito. Hito siapa, kenapa gue harus nungguin dia? Maksudnya kan request Iya. doang, kenapa dan gak bareng ini aslinya aja. pasanganku bukan dia, Iya. Oke. di request iklan ini. Oke. Tapi tiba-tiba malah di switch, jadi Iya. aku disuruh sama dia. Nah disitulah baru casting aja udah kelihatan kayak gak ada jaim-jaimnya, Right. kayak gitu-gitunya lah. Sampai akhirnya kok malah ini yang bikin aku begitu dia pamitan sama klien sama telco terus dia pulang. Refleks aja kayak ngejar, turun. Kaget Kak aku kayak, turun ngejar. hah dikejar gue dari belakang mobil. Aku di mobil, dia ngejar. Udah di mobil? Udah. mobil. Oke. Tapi aku gak berhenti, aku lagi mau syuting. Udah telat gara-gara dia kan. Jadi aku kayak, kenapa Pengen- dikejar? Udah lah. Pengen dapetin nomor ya, pengen dapetin nomor. Dan itu zamannya BB kan ya. Iya, Pengen dapetin BBM. pin lah, pengen dapetin pin. Iya. Gak dapet. Akhirnya nyontek lah di buku itu kayak gak yakin nih. Buka absen. Buku absen sampai akhirnya harus bisa dapetin sendiri. Nah terus teman-teman juga kan, teman-teman Feli juga kan. Iya. Teman-teman iklan kan circle-nya pasti itu juga. Sampai mereka kasih duluan, nih Tok gue ada. Nggak, gue harus dapetin sendiri. Akhirnya cobalah ke DM Twitter. Boro Gua kan DM mention. Jadi Iya. semua orang baca. Aku tuh gaptek banget Kak. Sumpah. Facebook, Friendster, semua akun-akun tuh dibikinin. MSN ya dulu-dulu tuh semua akun-akun tuh dibikinin. Sampai sekarang juga disuruh bikin akun paling gak bisa. Wait. Lu mention apa jadinya? Jadi pikir itu DM kan. Iya. Hai Feli, ini Hito yang tadi. Iya. Itu ada di timeline. Terus aku jawab, oh hai Hito gitu sebelah. Gimana Feli, dapet gak iklannya? Basa-basi, Tapi padahal jadi kan dikasih tahu juga. mention-mentionan gitu. Mention-mentionan di timeline. Aku bingung. Akhirnya ya udah, dan nggak tahu kalau dia punya pacar. Iya. Oh. Iya juga ya, Aku kenapa? dimarahin pacarku gara-gara mention-mentionan. Terus kan kalau aku nanti dia jadi partner kerja gue kali. Jadi ya udah kan temenan gak apa-apa ya. Terus Ini ada mention satu mulu. momen ternyata dia berantem, Tok bentar ya, bilangnya gimana sih Om? Tok, Nggak, bentar ya. dia kan pokoknya Akhirnya udah obrolan punya- kita tuh akhirnya selalu. udah ngobrol di BB. udah Iya, dapetinnya. obrolan kita selalu soal snack. Nyambung. Jadi aku juga merasa Hito ini kayak aku versi cowok. Jadi aku gak perlu PDKT gimana, emang nyambung. Ya. Makanya aku cuma anggap dia temen Kak, aku punya pacar. Iya. Terus pas dia lagi ngobrol, terus aku bilang gini, Toh bentar ya gue lagi berantem nih sama pacar gue gitu. Langsung jelep lah. Terus dia sedih. Udah ngobrol mau seminggu nih. Loh kok lu punya pacar ya? Kok gue juga mikir, iya juga ya kenapa gue gak nanya dia punya pacar atau enggak. Tapi dia udah ngasih tahu saudara-saudaranya, jadi ada foto. Terus dia ngomong kayak ini pacar gue gitu foto aku. Pede aja, padahal nembak juga belum. Oh my Iya, goodness. terus aku yang kayak, lah kenapa lu marah tuh? Lu gak pernah nanya gue udah punya pacar apa belum? Gak marah Kan sih lo gua. juga temen gue gitu sih. Kayak oke Feli. Ya udah. Friendzone. Iya, Friendzone. dia Friendzone Dia itu. sedih banget Dari yang tiap tuh. hari di kamar tiba-tiba Friendzone. kalau di film udah langsung dari yang berwarna tiba-tiba jadi gelap Putih. Wah kacau nih orang nih. Bukan kacau dong, kan aku temenan Iya. doang. Iya, tapi akhirnya lu bener-bener kayak, ya itu tadi ya, maksudnya kayak Tuhan ngegerakin lu untuk terus ngejar, abis itu Tuhan, atau lu sempet doa juga sama Tuhan untuk Feli, segala kayak gitu. Dan yang ngerasa satu frekuensi itu sih. Dan kalau ya gimana ya, kita bukannya kita mau bukan pikiran kita, wah ini pasangan dari Tuhan nih. Kok ya kita gak mau yang jadi kayak dukun gitu kan. Ya, Ya kita jalanin aja kayak, ya ternyata case-nya Feli gimana, case-nya aku gimana, kita bisa sharing, kita bisa ini dan saling membangun gitu. Dan kita bisa saling menjaga. Dan kita sama-sama gak suka yang kayak, kan kita Ya, sama-sama di dunia entertain tapi sama-sama gak suka yang kayak party gitu-gitu loh Kak. Dan teman-teman kita juga respect juga sih, gak yang maksa. Jadi pada tahu kalau sama Feli itu ya udah cuma di lokasi atau nggak pergi nonton, pergi makan, dan mereka juga nggak marah. Terus kalau yang kayak bangun networking gitu Kak, kita juga pasti tetap ikutan, misalnya ada acara tetap ikutan ke mana gitu. Cuma kita selalu bawa permen rasa anggur. Jadi kalau ditawarin minum, kita udah kayak udah gitu. Gara-gara ada bau-bau anggurnya gitu. Padahal kita berdua gak ada yang bisa minum. Jadi kayak jadi makin lebih nyambung. Maksudnya gak ada yang kayak lu gak boleh gini atau lu gak boleh gini ya Vel. Tapi karena kita sama-sama begitu, jadi ya udah. right. Gitu Puji ya Tuhan. guys. Ya puji Banyak Tuhan. kesamaan, Banyak juga sih bedanya banyak ternyata. keanehan. Ya. Oke, nah sekarang gue pengen nanya soal mimpi itu sih. Kayak lo menamakan anak lo Bible Oke. sama Zevanya gitu. Dua nama yang benar-benar sangat unik sekali. Ada yang lebih unik sebenarnya. Oh, oke. Ya, please. Oke. Kenapa namanya Bible?
pertama pas kita gender reveal Bible, Begitu tahu anaknya cewek. semua di situ lagi ngumpul. Ada opa-omanya Bible, ada pakde-pakdenya Hito, bude-bude, semua ngasih aku nama Alkitab. Namanya ini, namanya ini harus namanya Ribka, namanya nama cewek Esther, Alkitab kan terbatas Maria, Ruth iya. ya. Iya Ruth Esther. gitu-gitu. Terus aku kayak udah gak usah pada berantem, namanya Alkitab. Aku bilang gitu. Terus udah gitu, tapi kalau namanya Alkitab kan maksudnya Alkitab gitu aku bilang, tapi yaudah jangan namanya Alkitab bahasa Inggris Lu gitu. bener-bener literally pengen namain dia Alkitab gitu. Iya. Ya karena Tap-tap pikir gitu udah maksudnya. Oh Kayak no, cewek itu maksudnya tap-tap. Alkitab. Tapi kan Alkitabnya kalau aja udah Alkitab, kita iya, bercanda awalnya bercanda kayak kita bercanda. aduh ini semua nama cewek Daripada yang ada di yang Alkitab udah nama dipilih ini, teman-teman kita juga. Iya kalau kita pilih salah satu nanti ada yang sakit hati atau gimana. Kalau nama gue gak dipilih. Jadi aku bilang udah tenang aja namanya Alkitab. Jadi semua karakter, semua tokoh Alkitab jadi satu. Aku bilang gitu. Tapi kalau Alkitab kayaknya kalau nama cewek kurang ya. Jadi kita pakai bahasa Inggrisnya Bible. Oh wow. Gitu. Wow. Nah, jadi- di rumah panggilnya Bible tetap. Bible. Gitu ya. Iya. Oke. Iya kan? Oke. Gak ada Namanya Graziella Bible Emanuela. Oke. Ya. Gak ada beb gitu ya. Bible. Kadang suka manggil Bibi gitu juga. Ah. Baby B kan dulu pas kita Baby belum kasih B. tahu namanya kan ke Ya. di sosmed kita manggilnya Baby Baby B. Untuk Bible anak tersayangku, nanti kalau kamu udah masuk SD, SMP jangan sampai nilai agamamu remedial, namamu berat ya, jangan sampai nyontek, beban ya, ayo. Dasar. namanya berat banget. Iya, asli. nanti nilai agamanya 4 gitu kan ya. Bible, wah, terus Bible jangan nilainya jelek kayak papa ya, ntar mama bapakmu dipanggil, orang tuanya Bible, aduh. Ya itu kalau Bible Oke, itu. kalau Zevanya? Kalau Zevanya tadinya kan kita mau lahiran itu Natal. Jadi tadinya aku mau ngasih nama anakku itu Glory Haleluya. Lebih ajaib lagi. Iya, jadi Lebih ya, tapi masih ada glorinya lah Ya, ya. ada glory. Iya, karena aku maunya sebenarnya tuh ketika orang-orang manggil nama anak-anakku tuh mereka memuliakan Tuhan gitu Right, Kak. right. Jadi aku dan nama itu adalah doa kan. Jadi aku udah namanya Glory Haleluya. Terus tiba-tiba karena aku juga mikir namanya harus imbang nih sama nama Bible. Kalau enggak nanti takutnya Bible marah sama aku. Kok namanya aku lebih berat gitu. Iya. Nama aku kok berat banget sih, nama Ade enggak gitu. Jadi aku mikirnya ya udah aku ngasih namanya Haleluya. Jadi nanti panggilannya bisa Hailey, Iya. bisa Alea yang kayak gitu-gitu. Wow. Pokoknya pilihan-pilihannya tuh ya ada unsur-unsur Christmas ya kan, kayak Natalie atau apa. Right. Kamu mau ngasih nama Sheila? Tadi mau Sheila. Sheila itu kenapa? Sheila Matahari Natal. Ini serius. Biar nama kita kan kebanyakan. Iya, itu nama panjang ya, Kak? Matahari Natal. Lu bercanda banget sih, asli itu. Serius. Tapi dia Tapi beneran. gue sendiri juga sempet sih. Gue sempet pengen namain anak gue Hakuna. Oh iya. Hakuna Mananta. Oh iya, aku bener nama juga. Tata. Tapi Iya, aku ternyata nama pas Tata. gue ngeliat kayak Hakuna itu sebenarnya artinya apa? It means no, nothing. It doesn't exist gitu. Wah, Mananta doesn't exist. Gak jadi. Gak jadi, ganti. Makanya it means no worries kan kalau Iya, Hakuna iya, Matata gitu. Tapi anyway. Jadi tadinya lu pengen Sheila. Sheila, Nah, Matahari Natal. Sheila Matahari Natal. Iya, udah pokoknya kita udah punya nama itu Lucu sampai udah 8 bulan hamil lah ya. Misalnya udah usia kehamilannya udah 8 bulan, tiba-tiba tidur terus mimpi. Oh, 8 bulan. Udah kan udah pindah ke kamar atas. Oke. Terus mimpi, pas mimpi aku manggil Zeva gitu. Terus adalah Cita ada figurannya di mimpi, aku gak tahu siapa tuh Kak. Terus udah gitu dia nanya, apa nama anak lo siapa gitu. Terus aku bilang Zevanya Granet Emanuela gitu. Dan kan itu gak punya Kita nggak gak ada punya marga. nama keluarga kan. Gak ada nama keluarga. Jadi kita kayak pengen semua anak cewek kita Emanuela. Kalau ada anak cowok namanya Immanuel. Ya, soal Bible Emanuela juga, Graziella, Bible Emanuela. Jadi Dan puji Tuhan di situ tetap ada Emanuelanya. Iya. Iya. Terus pada saat itu iya terus udah gitu aku liatin tulisannya. Jadi penulisannya tuh diliatin. Dikasih lihat di situnya. Dikasih lihat di Maksudnya situnya. kayak Zevanya pakai N-nya 2 atau 1. Ya, Zevanya pakai F, Granetnya gimana, Emanuelanya gimana, diliatin semuanya. Terus udah gitu itu jam 2:30 pagi kan emang biasa nyusuin Bible jam segitu ya. Iya. Terus aku bangun aku langsung WhatsApp Hito, Zevanya, Granet, Emanuela gitu. Aku bangun Takut pas aku lupa. bangun, hah ini mimpi nama siapa nih? Pikir dia ngigo terus mau masukin namanya si Bible. Kan mirip-mirip kan. Nama Bible tuh Zevanya Granet Emanuela siapa sampai aku tanya ini siapa? Tadi aku dapat dari mimpi, aku takut lupa, aku kirim kamu namanya. Iya, jadi ya udah dari situ pokoknya aku baca pokoknya artinya jadi kayak perempuan kuat berharga yang selalu dalam pelindungan dan penyertaan Tuhan. Itu arti namanya Zevanya. Kalau Graziella Bible Emanuela apa?
Bible tuh Graziellanya Mengucap syukur senantiasa atas penyertaan Tuhan. Grazie, ya kan? dari Grazie. Itali kan. Oh, Grazie. terima kasih. Grazie. Iya. Graziella. Dari situ jadinya aku langsung kasih tahu mami, terus ngasih tahu papa maminya Hito, aku ngasih tahu namanya udah ada nih, Zevanya Granat Emanuela. Terus aku nego gitu sama Tuhan boleh gak kalau namanya Holy Zevanya gitu. Pokoknya supaya tetap ada Natal Holy Night-nya iya, gitu ya. tetap ada, pokoknya maksudnya biar sama Bible imbang gitu namanya. Oh, okay. Terus udah gitu dikasih tau mereka apa yang udah dikasih Tuhan gak boleh ditambahin, gak boleh dikurangin. Jadi harus ngikutin persis. Jadi aku kayak Untung namanya gak aneh-aneh. Iya namanya Zevanya kan. Nah terus udah gitu pas kita lagi ke gereja kan Hito kan dari kecil gerejanya di situ. Ketemu lah sama kakak sekolah minggunya yang udah jadi pendeta. Nah pas jadi pendeta itu dia doain. Lagi di ibadah umum. Ibadah umum pas udah selesai kita samperin terus didoain. Pas didoain tuh pokoknya isi doanya persis sama arti namanya Zevanya. Padahal dia gak tahu nama anak kita siapa. Itu jadi belum kayak kan, masih belum. Iya, jadi kayak dapet sign lagi gitu loh Iya, dari Tuhan. konfirmasi gitu. Iya dapat konfirmasi lagi. Terus kayak merinding banget kayak dia doainnya kata-katanya benar-benar menjadi perempuan kuat. Pokoknya pokoknya yang berharga. Terus ada Rodanilnya juga ya kan Jo. Yang pokoknya yang harus kuat gitu-gitu. Kayak Wow. Wow. Oke, actually ada teman gereja gue sih yang namain anaknya Jerubabel gara-gara disuruh mimpi juga gitu. Oh, so ya? jangan khawatir. Jerubabel. Kok bisa gitu? Babel benar Babel. Jerubabel tuh dia kayaknya kalau nggak salah dia itu high priest buat zamannya Zekaria, Prophet Zekaria. Oh iya. Sama Hosea or something. Ingat. I might be wrong gitu ya, tapi ya akhirnya nama anaknya Jerubabel. Iya karena kalau udah dikasih mimpi gak bisa Udah nggak bisa ngelawan. ini. Nama bapaknya dong Ruach. Wah. Itu bahasa Hebrunya roh. Oh ya. Mimpi juga tuh. Dia dikasih sama bapaknya juga karena bapaknya dapat nama dari mimpi juga Ruach. Keren ya. Berarti nama dia dari mimpi, nama anak dia dari mimpi lagi. Juga gitu. Keren. Gokil lah. Di hari-hari pertama dia lahir jadi kuning, ya stres juga gara-gara ASI gue belum keluar udah dipompa belum keluar. Soalnya kan kayak ngasih ASI buat anak itu tuh kayak semua ibu pasti pengen banget kan Kak. Ya. Jadi aku yang kayak kalau gak bisa lagi gimana. Ya, bagaimana akhirnya menjadi ayah itu ngerubah lo sendiri? Wah ini jabatan terhebat yang pernah aku milikin. Bukan sebagai aktor, bukan sebagai apa, tapi sebagai ayah. Itu kayaknya tanggung jawabnya gede banget ya? Ya kayak Spider-Man. Iya.